Kekejaman Israel atas perampasan tanah dan upaya genosida mereka pada rakyat Palestina kian menjadi-jadi. Berbagai intrik, manipulasi, serta pelanggaran-pelanggaran hukum humaniter internasional dengan bebas dilancarkan oleh Israel. Di saat yang sama, tidak ada reaksi pemimpin-pemimpin negara yang berarti. Salah satunya Erdogan yang menggelar aksi besarnya bersama masyarakat Turki. Selengkapnya akan kita bahas di Bacain Berita Buat Kamu, episode 28. Erdogan menggelar aksi bela Palestina. Apa hanya ini usaha yang bisa dia lakukan? Pada 28 Oktober 2023, unjuk rasa besar-besaran diselenggarakan di Istanbul oleh Presiden Turki. Unjuk rasa ini bertujuan sebagai bentuk protes atas agresi entitas Yahudi terhadap rakyat Palestina di Gaza. Dalam pidatonya, Erdogan mengecam Barat atas dukungan dan sponsorisasi mereka untuk Israel. Ia mengatakan bahwa Barat adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas pembantaian di Gaza. Ia juga mendesak Israel untuk membuka dialog perdamaian. Ia mengkritik dan mengungkapkan perasaan sedihnya atas serangan yang menimpa warga sipil dan merenggut nyawa mereka. Selain itu, ia meminta rakyat Palestina untuk berjuang sekuat tenaga, sambil terus mengatakan bahwa penguasa Yordania adalah antek Inggris dan Israel. Ia menyerukan bahwa hati mereka berkobar untuk Gaza. Namun, Erdogan seakan lupa bahwa dirinya adalah kepala negara yang memiliki otoritas penuh sebagai panglima tentara. Ia bisa saja mengangkat, memecat, dan memerintahkan pimpinan-pimpinan militer. Ia juga tidak sedikit pun menyinggung hal yang berkaitan tentang kewajiban dan peran tentara untuk menyelamatkan tanah Palestina. Padahal, total militer Turki mencapai 425.000 tentara inti dan 200.000 tentara cadangan yang dilengkapi dengan berbagai senjata modern. Ia hanya menunjukkan sikap yang lemah, mulai dari mengutuk, menggelar aksi unjuk rasa, hingga mengumumkan pembatalan kunjungannya ke Israel, tapi tidak ada pernyataannya yang mengumumkan pemutusan hubungan dan penarikan pengakuan Turki terhadap negara Israel. Ia justru menekankan pengakuannya atas Israel di bumi Palestina dengan seruannya untuk penerapan solusi dua negara yang melegitimasi perampasan 80% wilayah Palestina oleh entitas Yahudi. Tidak hanya itu, Erdogan juga melakukan pertemuan dan kesepakatan dengan Netanyahu di New York pada hari Selasa 19 September 2023 untuk mempererat hubungan Turki dengan Israel di bidang energi, teknologi, inovasi, kecerdasan buatan AI, dan keamanan cyber. Ia juga menjalani kerjasama perdagangan dengan Israel, di mana salah satu barang yang diekspor Turki untuk Israel ialah besi dan baja, bahan-bahan produksi yang diperlukan untuk industri perang. Erdogan telah berjanji untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas di dalam wilayah Palestina bagi entitas Yahudi. Itu sebabnya pada hari Rabu 25 Oktober 2023, dia mengusulkan agar Turki menjadi negara penjamin yang berupaya untuk mengendalikan Hamas di Palestina dan mendorongnya untuk mengakui entitas Yahudi. Pernyataannya yang berbunyi, Masjid Al-Aqsa adalah tempat ibadah bersama antara kaum Yahudi, Kristen, dan Islam, ialah kebohongan besar sebagai bentuk pelayanan terbesarnya kepada entitas Yahudi untuk mengakui hak mereka atas Masjid Al-Aqsa. Sejak tahun 2016, Erdogan telah mengirimkan tentaranya ke Suriah untuk melaksanakan proyek Amerika guna mempertahankan rezim sekuler Suriah. Ia juga mengirimkan sejumlah senjata dan pesawat-pesawat tempur ke Ukraina untuk membela diri mereka dari pendudukan Rusia. Tapi apa yang ia lakukan untuk Palestina? Apakah hanya menggelar aksi unjuk rasa? Kaum muslimin di Turki sendiri berada di ambang batas kemarahan dalam menghadapi agresi Yahudi terhadap Gaza. Mereka bahkan mengatakan, jika kalian tidak mengirim tentara, maka kirimkanlah kami untuk berjihad di Palestina. Tapi Erdogan berusaha mengalihkan perhatian umat dari peran tentara yang seharusnya membantu rakyat Gaza. Dengan pidatonya yang menggugah emosi, ia berusaha melampiaskan kegeraman dan amarah masyarakat dengan membuat mereka berteriak keras sebagai bentuk perlawanan. Ia membuat masyarakat merasa telah melaksanakan kewajiban mereka dan menganggap Erdogan beserta tentaranya telah melaksanakan kewajibannya. Ia mengeksploitasi perasaan masyarakat dengan memimpin aksi, memanfaatkan momen ini demi meraih suara di pemilu 2024 mendatang. Respon kaum muslimin Turki terhadap peristiwa di Palestina dan kesediaan mereka untuk berperang melawan musuh penjajah telah menunjukkan bahwa mereka adalah umat yang masih hidup dan eksis, yang tidak akan membiarkan saudaranya tertindas. Hanya saja, beberapa penghalang yang diciptakan oleh rezim boneka barat akan senantiasa bertujuan untuk memadamkan perjuangan umat dengan membendung semangat mereka. Para antek ini akan senantiasa memadamkan perjuangan umat dengan membendung semangat masyarakat seperti yang mereka lakukan saat ini. Mereka akan terus berupaya mencegah pergerakan umat Islam untuk bersatu. Akan tetapi, situasi di Gaza dan berbagai respon dari pemimpin-pemimpin negeri kaum muslimin justru membuka wajah asli dari penguasa tersebut, sehingga semakin menyadarkan umat dan mewujudkan persatuan umat Islam dengan segera atas izin Allah.